to Prime Talk, a new program from Primary Global Mandiri Cibubur. Here we can talk anything. Could be students project, teaching experience, or even parent sharing. Halo Sobat Glory, welcome back in Prime Talk. Kenalin, nama aku Veva. Kali ini aku menjadi host kalian di episode Rangkaian Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, dan Kenaikan. Oke, sebelum kita lanjut, don't forget to subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Oke, Sobat Glory, sebentar lagi umat Kristen dan Katolik akan merayakan Paskah nih, yang merupakan peringatan atas kebangkitan Yesus Kristus dan dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, untuk kita tahu lebih banyak tentang Paskah dan rangkaiannya, kali ini kita akan bertanya langsung sama para narasumber dan para tamu kita. Nah, pada tema kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Mereka adalah Miss Maria dan Mr. Savius. Halo Sobat Glory. Apa kabar, Miss, Sister? Baik. Baik, Ya, terima kasih Tuhan. sudah Gimana di sini kabarnya ya. Veva juga? Baik, terima kasih untuk mereka kembali. Oke, nah di sini kita nggak cuma punya ada Mr. Savius dan Miss Maria, tapi juga di sini ada Fafa dan Mami, Bila dan Mami. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih. Namun sebelumnya aku akan mengingatkan kembali ke kalian untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, aku mau nanya-nanya nih ke Miss Maria. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah nih, Miss ya. Nah, sebenarnya Paskah itu apa sih, Miss? Iya. Paskah tadi sudah sempat dijelaskan sedikit ya oleh Veva bahwa Paskah itu artinya kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Paskah sendiri itu ada rangkaiannya. Tadi juga sudah sempat disebutkan, ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Hari Raya Paskah sendiri sampai ke Hari Kenaikan. Nah, masing-masing itu mempunyai arti juga ya, memperingati seperti Kamis Putih, memperingati atau mengenang Yesus yang mengadakan perjamuan makan malam bersama para muridnya yang terakhir kali. Nah, kemudian keesokannya hari Jumat atau yang disebut dengan Jumat Agung itu adalah memperingati mengenang Yesus yang wafat di salib ya. Kemudian Yesus wafat, kemudian Sabtu dan Minggu itu, Sabtu juga disebut sebagai Sabtu Paskah atau malam Vigili, malam tirakatan juga itu menjelang kebangkitan Yesus. Nah, Paskahnya sendiri jatuh pada hari Minggu. Itu hari kebangkitan. Nah, karena Yesus kan mengatakan aku akan bangkit ya setelah 3 hari. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi minggunya hari ketiga. Makanya Paskahnya jatuh pada hari Minggu. Kemudian Miss, kok ada kenaikan? Nah, kenaikan itu adalah rangkaian berikutnya ya, tapi nggak langsung bis Yesus bangkit kemudian naik, tidak ya, ada waktunya. Itu adalah setelah Yesus bangkit itu 40 hari dari kebangkitan Yesus naik ke surga. Itu ya rangkaian Paskah yang kita rayakan bersama-sama. Oke, berarti setiap rangkaian itu ada artinya ya, Miss? Iya, ya? ada artinya yang kita rayakan, yang kita kenangkan itu. Oke, lalu apakah ada persiapan khusus sebelum hari Paskah nih, Miss? Nah, untuk merayakan Hari Raya Paskah biasanya kita itu mempersiapkan diri, tentu saja mempersiapkan hati, karena Paskah itu kan adalah peristiwa kebangkitan di mana Yesus yang sebelumnya telah wafat, menderita sengsara di salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Nah, supaya dosa-dosa kita itu ditebus, disucikan, dibersihkan, kita tentu saja ada yang harus dilakukan. Yaitu diantaranya adalah kita ada melakukan namanya puasa. Iya, puasa, kemudian ada juga pantang. Kemudian juga tidak lupa menjelang Paskah itu ada pengakuan dosa. Iya. Nah, dalam puasa dan pantang itu secara khusus itu kita persiapkan selama 40 hari. Iya, atau yang disebut juga masa Prapaskah yang diawali dengan hari raya Rabu
abu yang kita yang ditandai Iya, iya. dari kita masing-masing ya, itu sebagai awal mula kita mulai berpantang dan berpuasa itu. Oke, nah tadi kan ada kata berpuasa ya Miss ya. Iya. Untuk puasa itu sendiri termasuk anak-anak juga atau terus selalu berapa lama waktu berpuasanya? Iya. Jadi untuk puasa itu ada ketentuannya ya. Untuk gereja Katolik sendiri menentukan bahwa yang wajib berpuasa adalah yang berusia 18 tahun. 15 tahun. Oke. Nah, terus yang di bawah yang 18 tahunnya bagaimana, Miss? Tidak diwajibkan, tapi jika ingin melakukannya tentu saja boleh, baik ya, sekali. oke. Kemudian ada berpantangnya tadi, kalau berpantangnya itu diwajibkan usia 14 tahun ya. 14 Kalau tahun. nanti nih Fafa ya Biol sudah 14 tahun itu wajib harus berpantang. Ya, nah yang lainnya dipersilahkan ya, kalau yang masih anak-anak biasanya diperkenalkan oleh orang tua di dalam keluarganya dengan berpantang terlebih dahulu, baru nanti setelah 18 tahun bisa berpuasa. Oke, terima kasih Miss Maria untuk penjelasannya. Sekarang mau tanya Mr. Savius ya. Lalu seperti apa sih tradisi yang bisa dilakukan dalam perayaan Paskah, Mr. Savius? Boleh? Iya. Ya, oke, terima kasih Fafa. Kalau untuk tradisi dalam menjelang Paskah itu berarti kita akan masuk ke budaya masing-masing, karena kalau misalnya ada di bagian Indonesia bagian timur khususnya, masing-masing mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, seperti di Jawa juga ada masing-masing dengan budayanya yang berbeda-beda. Nah, tentunya di dalam menjalankan Paskah itu berarti masing-masing budaya ini punya tradisi masing-masing. Nah, contohnya kalau misalnya di daerah bagian timur, Indonesia Timur, khususnya di daerah saya itu biasanya menjelang hari Paskah itu tradisi yang kami lakukan itu adalah mengadakan pawai obor atau atau karnaval biasanya. Karnaval, Jadi semua anggota masyarakat dalam lingkungan itu atau gereja itu sebelumnya sudah mempersiapkan obor, misalnya pagi-pagi menjelang subuh mereka sudah mulai berpawai keliling tempat di mana kita berada, bisa sampai keliling kota juga. Nah, itu menandakan bahwa mereka itu menyambut kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mati dan dia bangkit, bertanda bahwa dia sudah mengalami kemenangan, bangkit dari antara orang mati. Nah, ada juga tradisi-tradisi lain yang misalnya seperti kalau kita lihat di daerah Jawa itu ada yang namanya tradisi jalan salib. Jalan salib itu mereka misalnya membuat salib, terus mereka memikul salib itu terus berkeliling. Bahkan kalau di daerah-daerah Jawa itu mereka sampai berjalan ke atas bukit. Nah, ya menandakan bahwa itu salib Yesus itu mereka membawa untuk disalibkan di atas bukit. Kalau dulu kan di atas bukit Golgota. Nah, itu sebuah tradisi yang mereka lakukan. Nah, itu biasa dilakukan oleh orang-orang itu. Oke. Nah, selanjutnya nih, dan bagaimana sejarahnya dengan simbol kelinci yang biasa digunakan di waktu Paskah? Iya, oke. Nah, simbol kelinci yang biasa digunakan untuk Paskah, nah mungkin bukan hanya simbol kelinci saja, tapi yang lebih familiar ini sekarang biasanya itu ada namanya telur Paskah. Nah, ya, telur Paskah ini awalnya sejarahnya begini. Pada abad kedua sebelum Masehi itu sekitar tahun 100-an sampai 101 sampai tahun 200 itu. Nah, ceritanya ini adalah para penyebar agama Kristen, penyebar agama ini mereka pergi ke suatu daerah. Nah, daerah itu namanya
di Roma bagian utara. Nah, di situ ada sebuah suku namanya suku Tektonik. Oh, suku Nah, Tektonik. mereka ingin mau mengabarkan atau menyampaikan agama Kristen di sana. Kristen. Nah, bertepatan dengan itu mereka ada di tempat itu untuk mengabarkan agama Kristen ini bertepatan dengan hari raya Paskah. Paskah. Ya, hari raya Paskah. Jadi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa diterima untuk mengabarkan Injil di situ? Tentunya mereka harus melakukan budaya-budaya yang ada di tempat itu. Nah, salah satu budaya yang mereka lakukan itu yaitu menggunakan telur. Telur itu sebagai simbol ya. Nah, apalagi kalau kita lihat itu di kerajaan atau di Roma itu mereka terkenal dengan satu semboyan. Mereka menganggap bahwa telur itu adalah melambangkan lambang kehidupan. Nah, jadi akhirnya mereka menggunakan telur ini sebagai simbol dalam menyampaikan agama Kristen, kekristenan ini. Nah, dari situ maka dari situ mulai budaya-budaya yang ada di sekitar situ sudah mengenal, bahkan sampai kepada gereja-gereja tertentu sudah mendengar dan melakukan hal-hal itu. Akhirnya sampai sekarang gereja-gereja mengakui itu sebagai salah satu cara yang dilakukan di setiap gereja. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Makanya sampai sekarang biasanya kita melakukan Paskah itu ada yang menghias telur itu dengan ada warna merah sebagai lambang atau sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus, dan ada warna hijau. Warna hijau itu sebagai lambang tunas. Nah, tunas ini menggambarkan sebagai kelinci. Kelinci ya. Nah, kelinci itu kan mereka menganggap kelinci itu adalah hewan yang sangat pertumbuhannya cepat, karena dia setiap kali kalau melahirkan atau beranak itu anaknya banyak. Nah, dari situ mereka percaya bahwa ini binatang yang membawa kesuburan, karena pertumbuhannya cepat. Kalau tiap kali dia melahirkan dengan begitu banyak. Nah, akhirnya itu digunakan sebagai simbol di dalam merayakan Paskah. Seperti itu sejarahnya. Oke, sejarah berarti sangat panjang ceritanya ya. Iya. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan kenaikan Isa Al-Masih, Mister? Boleh dijelaskan kapan dan adakah kaitannya dengan rangkaian Paskah? Oke. Untuk kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus, nah itu kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita lakukan atau rayakan itu kan sementara kita melakukan yang namanya perayaan Paskah. Paskah berarti itu kebangkitan Tuhan Yesus atau kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, ketika dari kematian bahkan sampai dia disalib dan mati, dan sekarang dia bangkit. Nah, dari antara orang mati itu menandakan bahwa dia menang atas maut. Nah, sebentar lagi, setelah dia bangkit berarti menjelang kebangkitannya, ketika dia akan terangkat ke surga atau naik ke surga itu menjelang kebangkitannya selama 40 hari. Jadi setelah dia bangkit, mulai dari hari pertama sampai menjelang 40 hari dia akan terangkat ke surga. Nah, jadi sejak mulai dari kebangkitannya dan selama 40 hari dia berada bersama-sama di bumi, dan dia akan terangkat ke surga. Dan dia terangkat ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi manusia.
Apaan ini? Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan dari Parfum Taputi. Wah, aku dapat parfum loh untuk menyambut Ramadan. Senang banget. Penasaran jadinya wanginya kayak apa ya? Buka yuk. Enak nggak ya wanginya ya? Harus pastinya enak dong ya. Oh, ada tulisannya juga, parfum Taputi. Oke, kita coba ya. Seger banget loh, serius nggak bohong, seger banget, enak, nggak bikin pusing. Jadi kalau teman-teman mau pesen, ini ada parfum Taputi. Di sini juga ada nomor WhatsApp-nya, bisa cek ya di bawah. Oke, makasih Mrs. Safius untuk penjelasannya. Aku mau tanya lagi ke Miss Maria nih. Lalu apa pesan atau makna dari Paskah itu sendiri, terutama di masa pandemik ini, Miss? Ya, untuk arti Paskah di masa pandemi, secara khusus memang di masa pandemi ini kita diharapkan semakin menyadarkan diri kita untuk berempati, berbela rasa ya terhadap sesama. Ya, jadi walaupun kita bersukacita ya merayakan Paskah ya kebangkitan Yesus, kedatangan Yesus itu ke dunia ya bahkan sampai wafat, kemudian bangkit dan naik ke surga itu kan untuk manusia. Nah, kita pun diharapkan melakukan yang sama ya, melakukan yang samanya dengan sikap dan perbuatan kita. Nah, di masa pandemi ini kan apalagi sekarang banyak juga selain kita sendiri merasakan dampaknya, kemudian sesama kita juga, bahkan dunia, dan kita juga beberapa akhir ini Indonesia juga mengalami musibah, mengalami bencana. Nah, kita diharapkan juga berbela rasa ya, menyebutnya berbela rasa. Kita memperhatikan sesama kita dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita. Makanya tadi Miss Maria sempat menjelaskan tentang pantang dan puasa. Nah, jadi pantang dan puasa itu sebagai bentuk kita berbela rasa. Iya, jadi kan kita kan berpantang, berpuasa itu ada yang kita sisihkan. Ya dari rezeki kita. Nah, itu nanti di akhir menjelang masa prapaskah itu atau menjelang Paskah, kita akan mengumpulkan semua yang sudah kita sisihkan dari niat kita ketika berpantang dan berpuasa. Nah, itu kita bagikan, kita berikan, kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya, siapapun, karena itu memang sudah menjadi kegiatan juga ya, bentuk juga kita berbela rasa kepada sesama. Jadi apalagi sekarang ya, kita di masa pandemi pasti ya banyak yang semakin membutuhkan uluran tangan kita, uluran tangan kasih kita. Seperti itu. Seperti itu ya, Miss ya. Oke, terakhir apa yang biasa Miss dan Mister lakukan di hari Paskah bersama keluarga dan selalu Miss dan Mister rindukan? Apa? Oke, untuk yang dahulu sebelum pandemi kita pasti ya ke gereja untuk merayakan misa bersama dengan keluarga, kemudian ada perayaan syukur kecil di dalam keluarga ya dengan makan bersama, kemudian ada juga kita kayak melakukan seperti untuk memeriahkan, ada perlombaan-perlombaan kayak yang berhubungan tadi dengan telur ya, telur Paskah, ada menghias telur, kemudian mencari telur yang disembunyikan gitu. Kemudian kalau saat ini pastinya yang dirindukan ya bisa bersama-sama yang
secara keseluruhan umat itu kumpul merayakan Paskah di gereja itu yang saat ini kita rindukan karena sekarang masih terbatas. Iya, masih terbatas untuk umat tertentu. Jadi belum semua dibuka ya. Untuk anak-anak masih terbatas juga, untuk orang dewasa juga, untuk orang tua. Jadi yang benar-benar kita pengen keluarga nih bareng-bareng ke gereja terpaksa terpisah-pisah. Untuk orang tua ada yang bersama keluarga tapi cuma bisa bawa 1 atau 2, jadi nggak bisa yang bareng-bareng berangkat gitu. Jadi ya itu yang dirindukan sama perlombaan itu, mengadakan itu sekarang disimpan. Iya, tidak mengadakan dulu, jadi merasa dirindukan walaupun baru 2 tahun ya, tapi kayaknya kayak lama gitu, pengen mengadakan lagi. Gitu sih dari keluarga Miss Maria. Kalau Safius? Ya, oke. Terima kasih. Kalau dari keluarga saya atau dari saya yang dapat kami lakukan dalam menjelang merayakan Paskah ini, yang pertama itu adalah lebih utama kita mendalami ibadah kita ya. Kita beribadah merayakan Paskah, beribadah di gereja dengan keluarga. Dan yang kedua yang kami lakukan tentunya seperti yang diungkapkan oleh Miss Maria, dalam merayakan Paskah itu juga ada yang namanya perlombaan biasanya perlombaan untuk menghias telur Paskah, mencari telur Paskah dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk kami dalam keluarga, kami dalam gereja Kristen GKIN Pelita Dunia Cibubur, kami biasanya dalam merayakan Paskah itu kami berbagi bingkisan kepada anak-anak, dan juga kami berbagi sembako kepada setiap keluarga atau kepada sesama kita, mau siapa saja itu kami lakukan. Jadi tidak hanya untuk kita warga Kristen, tapi untuk siapa saja kami saling berbagi. Nah, itu sebagai tanda bukti bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dia mengasihi kita, dan bukti kasih itu dapat kita nyatakan melalui sesama kita. Nah, itu yang dapat kami lakukan. Oke, terima kasih Mister atas tanggapannya kepada pertanyaan-pertanyaan aku tadi. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan nih penjelasan dari rangkaian acara kita. Nah, aku sekarang mau tanya ke Fafa. Untuk Fafa dan Mom, apa persiapannya dalam menyambut Hari Paskah nanti? Oke, untuk pertanyaan tadi, kita berpantang, jajan, bermain atau bermedia sosial. Untuk puasa, kita puasa hingga 6 jam. Jadi dari subuh sampai jam 6 sore baru boleh diizinkan makan. Oke. Ada tambahan? Ya, kalau saya selain mempersiapkan diri, juga mempersiapkan keluarga, suami dan anak-anak, terutama anak-anak, karena mulai dari sedini mungkin walaupun baru memasuki sekolah dasar, tapi tetap harus diajarkan untuk prihatin, untuk ya tadi berempati dan berbagi dengan sesamanya, belajar juga untuk bersyukur. Jadi biasanya kalau selama hari-hari biasa nggak pantang nggak puasa itu selalu ada cemilan, maka kalau sekarang pantang puasa nggak ada cemilan. Kemudian saya batasi untuk acara menonton TV, penggunaan HP itu dibatasi sampai hampir 70% lebih dalam 1 minggunya. Terus kami wajibkan juga untuk setiap malam, setiap
hari Minggu kami adakan setiap pukul jam 6 sore itu kami selalu mengadakan harus dan wajib untuk doa malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Kalau biasanya masih suka bolong-bolong, ini kami mewajibkan untuk itu. Tuhan dari 24 jam kan cuma minta 10 menit kita untuk berdoa, maka kami mewajibkan untuk itu. Mau tidur juga kami mewajibkan untuk berdoa. Biasanya anak-anak kalau udah ngantuk tidur gitu, tapi mewajibkan itu. Dan pagi kami juga mewajibkan mereka untuk mengucap terima kasih karena mujizat kehidupan baru setiap harinya. Itu sih. Itu diwajibkan selama masa pantang puasa ini. Iya. Oke, dan seperti apa kegiatan yang biasa dilakukan sama Fafa dan keluarga? Kegiatannya sih kalau pantang puasa itu mengurangi nonton TV, banyak bekerja. Karena dari sebelum pantang puasa itu kebanyakan nonton TV, bukannya menonton televisi untuk daripada mengerjakan tugas-tugasnya. Ya gitu doang sih. Oke, Rohnya ada tambahan? Iya, kalau untuk paskahnya kegiatannya itu ya kalau misalnya ya menjelang paskahnya itu tadi pantang puasa prihatin. Kalau pada saat paskahnya itu ya biasa kami lakukan tuh hari suci itu kami harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri kecuali bapaknya tugas di gereja, tapi kami mengusahakan untuk tetap bareng-bareng biar sama-sama kita yang udah dewasa, saya dan bapak menumbuhkan iman anak-anak itu dalam keluarga, karena kan awalnya dari keluarga berangkatnya gitu. Nanti baru semoga mereka nanti ke depannya bisa membawa pengaruh yang baik di lingkungan mereka tinggal. Oke, mantap. Makasih sudah sharing tentang kegiatan keluarga di Paskah. Nah, aku mau tanya ke Biol dan maminya nih. Bagaimana dengan Biol? Bagaimana rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama keluarga ketika Paskah? Jadi biasanya Biol itu sama keluarga itu biasanya ke gereja. Terus kita ada lomba-lombanya juga, seperti lomba mewarnai, terus lomba tentang Paskah gitu. Sekarang kalau ada lomba-lomba gitu biasanya dari rumah. Dari rumah ya. Iya. Jadi kalau biasanya kalau di gereja ada acara untuk mewarnai. Jadi kalau mewarnai itu dikirim ke rumah, terus dia mewarnai, terus nanti diambil. Diambil ya. Oke. Bagaimana sama maminya? Kalau untuk kegiatan menjelang Paskah biasa kita sekeluarga kalau karena ada rangkaian ini ya kegiatan gereja kayak Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah, kami mengajak anak-anak beserta keluarga pergi ke gereja untuk merayakan, karena memang dari sini kita belajar ya, dari acara Prapaskah dan Paskah ini kita belajar untuk berpantang seperti tadi yang Miss Maria jelaskan. Pantang puasa itu anak-anak sudah mulai kami ajarkan untuk itu, supaya mereka bisa lebih tahu empati, lebih tahu berbagi dengan sesama. Apa yang mereka inginkan, mereka harus bisa mengurangi ya. Dia harus bisa mengurangi, bisa menahan diri untuk tidak berlebihan dalam segala hal. Itu aja sih. Oke. Nah, bagaimana dengan perayaan Paskah di masa pandemi ini? Apakah ada yang berbeda rasanya? Tentu saja berbeda ya. Kami rindu untuk pergi ke gereja, karena memang sekarang kan kayak pergi ke gereja harus mengambil kartu KTM ya, tanda masuk, peduli lindungi, harus anak sudah vaksin. Kami rindu untuk seperti dulu sebelum pandemi, ya bisa berkumpul bersama keluarga, bisa merayakan Paskah di gereja, di lingkungan. Kami juga aktif untuk kegiatan-kegiatan lingkungan yang berhubungan Paskah seperti tadi ya diceritakan oleh
Bu Indri juga pasti kami rindu dengan hal-hal itu. Iya. Oke, nah terakhir untuk Fafa, Biol, dan Tante Mami, apa makna Paskah bagi Fafa dan Biol dan keluarga? Maknanya makna untuk Paskah kali ini kita kayak disuruh Tuhan itu berhenti melakukan hal yang tidak dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan menyuruh kita untuk berdiam diri di rumah. Maksudnya Tuhan itu, Tuhan ingin melindungi kita, tapi manusia itu tidak memikirkan Tuhan bahwa penyakit yang menyerang di dunia ini itu merebut nyawa. Aku itu kita bisa berbagi kepada keluarga dan kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Ya. Oke, seru banget obrolan kita hari ini. Kita menjadi tentunya menambah pengetahuan kita seputar rangkaian Paskah tadi tentang Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan mengikuti rangkaian Paskah dengan lancar. Amin. Oke, kesimpulan pada acara kita kali ini adalah bahwa umat Kristen dan Katolik merayakan Paskah setiap tahunnya, dan juga tadi juga dijelaskan bahwa ada pantang dan puasa 40 hari, ada sejarahnya juga, dan juga peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Nah, Sobat Glory, begitulah percakapan kami untuk Prime Talk episode kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi bagi kalian semuanya. Sekali lagi, tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Dan buat Sobat Glory, termasuk players yang mau menjadi sponsor atau produknya mau di-review atau di-endorse di Prime Talk, silahkan hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, aku Veva dan sampai jumpa kembali di next video. Bye-bye. Bye.